Perkebunan merupakan suatu komoditas yang menjadi andalan dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari segi pemasukan devisa negara maupun segi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang terbuka secara luas. Adanya perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara adil, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan perannya. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab. Kehadiran perkebunan juga melahirkan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan setempat, baik dari segi lokasi, tata ruang, ekologi, maupun organisasi sosial dan ekonomi. Secara topografis, perkebunan sering dibangun di daerah yang subur, baik di daerah dataran rendah maupun yang daerah dataran tinggi. Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang ini memiliki segudang potensi unggulan dalam pesona alamnya. Salah satunya ialah perkebunan teh Kertowono yang tepatnya di Kecamatan Gucialit. Perkebunan teh di Indonesia ini biasanya dikelola oleh badan usaha milik negara. PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Kertowono, Kecamatan Gucialit, Lumajang merupakan perusahaan persero yang mengelola perkebunan teh sekaligus memproduksi teh hitam. Wisata Kebun Teh Kertowono ini merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik hari kerja maupun hari liburan. Meskipun keterbatasan dari sarana dan prasarana yang ada tidak menjadikan jumlah wisatawan yang berkunjung ini menjadi turun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rudi Eko Purwanto. Untuk jabatan di Kebun Kertowono itu sebagai admin bagian anggaran perusahaan, bagian tanaman dan agrowisata. Dalam hal ini kami akan menjelaskan atau memberikan sedikit sejarah singkat kapan Kebun Kertowono dibuka. Jadi yang pertama-tama Kebun Kertowono dibuka itu pada tahun 1875 itu oleh Tiderman van Kitchen, itu dengan tanaman pokoknya adalah tanaman kina. Akan tetapi seiring perkembangan zaman pada tahun 1910 itu tanaman kina dibongkar dan kemudian diganti dengan tanaman teh sampai dengan saat ini. Terus kemudian yang kedua, adapun luas areal konsesi Kebun Kertowono itu sejumlah 2.267,97 hektar, itu dibagi dalam dua wilayah. Kebetulan Kebun Kertowono itu berdomisili atau tepat di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang untuk komoditi tehnya itu di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Adapun komoditi yang lain itu adalah kakao, gula kelapa sama aneka kayu, itu kebetulan di Kabupaten Lumajang juga, tepatnya di daerah Pasurian di pesisir pantai selatan. Terus kemudian yang ketiga, Kebun Kertowono adalah salah satu kebun yang berada di Kabupaten Lumajang yang dalam hal ini untuk letak geografisnya Kebun Kertowono mempunyai ketinggian antara 600 sampai 1250 dari permukaan air laut. Sedangkan
kebun Kajaran itu berada di ketinggian 10 sampai 150 dari permukaan air laut. Terus kemudian yang ketiga, iklim. Jadi iklim di kebun Kertowono itu menganut 2 iklim, yaitu Sasmit sama Ferguson. Artinya untuk kebun Kertowono mempunyai iklim masuk dalam iklim tipe A. Artinya tipe A pada ketinggian 600 sampai 1250, sedangkan kebun Kajaran itu masuk iklim B. Komoditas unggulan adalah teh sama kakao. Perkebunan teh yang memiliki ketinggian kurang lebih 900 sampai 1500 meter di atas permukaan laut ini juga merupakan kawasan Bromo Tengger Semeru atau BTS. Sehingga tidak heran jika banyak dijumpai masyarakat suku Tengger. Mereka mempunyai budaya yang sangat unik seperti ritual panen atau tebang teh yang biasa mereka lakukan pada waktu-waktu tertentu, dan mereka yakini bahwa ritual ini mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa bagi kehidupan mereka. Perkebunan teh Kertowono memiliki keindahan tersendiri. Selain suasana yang sejuk, panorama kebun saat matahari terbit atau sunrise ini memberikan pengalaman yang sangat indah bagi wisatawan yang sudah pernah datang berkunjung. Daya tarik yang pertama, dikelilingi kawasan pegunungan. Perkebunan teh Kertowono ini dikelilingi sejumlah gunung terkenal Jawa Timur. Selain di area tersebut dapat melihat gagahnya Semeru di sebelah barat, pengunjung juga akan disuguhi indahnya pemandangan gunung lain yang di sekitar Kabupaten Lumajang, yakni Gunung Lemongan, Raung, dan Argopuro. Semuanya berada di sebelah timur. Tempat tersebut sangat cocok untuk bersantai melepas penat di akhir pekan. Udaranya sejuk dipadu dengan panorama alam yang begitu memanjakan mata. Kedua, peninggalan Belanda. Kebun teh Kertowono merupakan peninggalan zaman Belanda dan sudah ada sejak tahun 1910. Kini, pengelolaannya diatur oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 12. Meski sudah berusia lebih dari seabad, sejumlah jejak kolonial masih bisa ditemukan di sini. Di sekitar kawasan perkebunan, pengunjung juga bisa melihat beberapa bangunan peninggalan Belanda. Bentuknya masih utuh dan berdiri kokoh hingga kini. Arsitektur lawas terasa begitu kental. Nampak dari deretan jendela dan pintu berukuran besar. Rumah-rumah peninggalan Belanda di sekitar Desa Gujalit juga bisa disewa sebagai tempat penginap. Pengunjung juga dapat berkesempatan menyaksikan pemandangan matahari terbit dari perkebunan teh Kertowono. Ketiga, kunjungan ke pabrik teh. Pihak pengelola kebun teh Kertowono juga menawarkan paket wisata edukasi bagi para pengunjung. Rombongan beranggotakan minimal 10 orang akan diajak melihat aktivitas di dalam pabrik sembari ditemani seorang pemandu. Wisatawan bisa mengganti langsung kesibukan ratusan pekerja memetik, menyortir, dan mengemas daun teh yang sudah menjadi rutinitas sehari-hari di sini. Pengunjung juga diberi kesempatan mencicipi teh. Hal itu akan sangat menarik mengingat teh Kertowono ini dikenal sangat berkualitas. Tingkat kepekatannya tinggi dan partikelnya kecil hingga pemasarannya pun mampu menembus pasar internasional. Dalam sebulan, kebun teh Kertowono mampu memproduksi hingga lebih dari 50 ton teh. Tak hanya dikonsumsi masyarakat lokal, produk berkualitas tinggi tersebut juga diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, Belanda, Perancis, Inggris, serta Arab Saudi. Namun, di tahun 2019, musibah teh melanda pabrik Kertowono ini, yakni terbakarnya bangunan tersebut pada hari Senin
tanggal 23 Desember tengah malam. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh 3 orang petugas keamanan yang sedang berpatroli. Petugas keamanan langsung melakukan tindakan pertama dengan memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan air di sekitar pabrik serta mematikan jaringan listrik. Namun, usaha tersebut tidak dapat mengatasi kobaran api yang semakin membesar. Tepatnya pukul 4 pagi, lebih dari 10 waktu Indonesia Barat, tiba 1 unit mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Lumajang, disusul 2 unit tangki air dari BPBD Kabupaten Lumajang. Untuk suplai air pada pukul 4:30, api mampu dipadamkan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan produksi teh siap kirim sebanyak 69,820 kg pun dapat diselamatkan. Untuk produksi teh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 ini kita juga masih produktif, artinya produktif walaupun dalam hal ini musibah terbakarnya pabrik juga tidak mengurangi produktivitas Kebun Kertowono yang dalam hal ini untuk bahan baku yang dihasilkan itu dikelola ataupun dikirim ke kebun pengolah. Yang pertama dikirim ke Wonosari, Kabupaten Malang, dan yang kedua dikirim di Bantaran di Kota Blitar. Untuk proses pengolahannya pun juga sama, kita nganut hasil jadinya itu yaitu teh hitam CTC dengan merek Kebun Kertowono. Untuk Kebun Kertowono adalah merek dagang yaitu TENS. Itu untuk komoditas teh yang telah diekspor. Untuk komoditas lainnya yaitu hasil samping kita punya beberapa hasil samping yang dalam hal ini satu yaitu produk gula kelapa, yang kedua kelapa muda, terus yang ketiga cengkeh, terus kemudian yang keempat adalah aneka kayu. Itu yang menjadi produk hasil samping Kebun Kertowono. Terus kemudian untuk mekanisme pemedikan ataupun panen khususnya teh, kita dalam hal ini yang kita utamakan adalah dua, yaitu untuk proses pemetikan secara manual sama proses pemetikan secara mekanis. Adapun untuk jumlah karyawan, total keseluruhan tenaga petik di Kebun Kertowono itu kurang lebih sekitar 200 sampai 250 orang untuk tenaga panennya. Untuk tenaga pemeliharaannya, kurang lebih sekitar 120 orang. Adapun untuk tenaga administrasi, total keseluruhan itu berkisar sekitar 50 sampai 60 orang untuk di tenaga administrasi. Untuk perkembangan dari tahun ke tahun, yang dimaksud perkembangan secara produktif sudah jelas disampaikan, akan tetapi juga senyambang dari perkembangan produksi itu juga berdampak positif bagi karyawan, khususnya di income per kapitanya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik itu kenaikan secara UMR ataupun di tenaga borongan itu mengalami perkembangan. Terbukti dari tahun ke tahun juga masih bertahannya atau masih bertambahnya tenaga petik yang ada di Kebun Kertowono. Dengan hal ini bisa disimpulkan bahwa untuk upah yang diterima sudah
di atas rata-rata upah di daerah sekitar ataupun di pabrik-pabrik sekitar Kebun Kertowono. Yang nampak sekali juga kami sampaikan bahwasanya untuk putra-putri karyawan pun dari tahun ke tahun juga tingkat pendidikan, tingkat ekonomi di masing-masing karyawan itu juga terlihat jelas. Artinya kalau umpama tahun kemarin itu putra-putri karyawan mentoknya di lanjutan atas, tahun berikutnya sudah bisa dipastikan ataupun bisa dibuktikan ada yang banyak sekali yang masuk perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang lain setingkat perguruan tinggi. Itu bukti bahwasanya untuk upah yang diterima karyawan sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk studi ataupun kebutuhan yang lain. Satu catatan bahwasanya di Kebun Kertowono juga untuk karyawan yang menempati perumahan itu sudah dibebaskan, artinya kebutuhan air, kebutuhan untuk perumahan, kesehatan dan sebagainya itu sudah ditanggung, artinya tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi bisa dikatakan gratis kecuali untuk hal-hal yang sifatnya darurat aja.